Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lagi untuk melaksanakan doa pagi bersama. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita serta duduk dengan sikap yang baik. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil dan mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya Tuhan, mampukan kami agar dapat mewartakan sabda-Mu melalui sikap dan perbuatan dalam melayani sesama dengan cinta kasih. Jadikanlah kami lahan yang subur dan mampu menghasilkan banyak buah untuk keselamatan banyak orang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, perumpamaan yang digunakan Yesus bertujuan bukan hanya agar misteri kerajaan Allah menjadi jelas, melainkan juga agar misteri itu menantang para pendengarnya untuk menyadari karya Allah yang mengagumkan dalam hidup ini. Perumpamaan itu membuka mata, budi dan hati kita akan kenyataan hidup yang mengagumkan sekaligus menggetirkan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita agar tidak berkecil hati atas tantangan zaman yang beraneka ragam. Firman Allah bisa saja jatuh di pinggir jalan, bisa dipatuk burung, dan habis riwayatnya. Bisa tumbuh dan mati lemas karena tanah berbatu, dan juga bisa dihambat oleh semak berduri. Tetapi, bagi siapa yang menyediakan tanah subur, benih akan menghasilkan buah-buah yang baik.
Maka, marilah kita berusaha menyuburkan lahan, yaitu hati, budi, dan hidup kita. Sehingga firman Tuhan yang ditabur sungguh dapat hidup dan berbuah. Kerendahan hati dan kesiapsediaan untuk membaca, merenungkan, dan mengambil hikmah firman Tuhan menjadi pintu gerbang bagi kita untuk menemukan jalan Allah. Jalan yang menuntun kita pada hidup yang baik dan yang berlimpah berkat dan cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Semoga Engkau memberkati usaha kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang lezat bagi keluarga, masyarakat, dan dunia. Amin. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, terimalah salam dan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Semoga hari ini kita selalu diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.